Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul, dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Bung Hatta, NPM 14001. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai database sederhana yang akan kita buat menggunakan Microsoft Access 2016. Jadi langsung saja kita buka Microsoft Access yang ada pada komputer yang sudah terinstall. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Access 2016. Ya, seperti ini tampilannya. Dan untuk versi-versi yang di bawahnya itu sama-sama saja, cuman beda sedikit tampilan layoutnya. Oke, langsung kita pilih blank desktop database. Oke, kemudian akan muncul isian. Kita akan beri nama file ini dengan absen siswa. Oke, kemudian kita pilih direktorinya atau kita simpan di mana. Sebaiknya kita simpan di luar data C tadi, ya, agar lebih aman. Kita simpan di D saja, simpan di D. Oke, dan kemudian klik create. Oops, yes. Ya, kebetulan ada data yang sama tadi di folder di partisi D, jadi ada data dengan nama yang sama, jadi perintah tadi untuk mereplace. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian tampilan layout sudah muncul. Langsung saja kita klik pada tabel, kita klik kanan, kemudian kita pilih design view. Oke, kemudian kita tuliskan nama tabelnya, yaitu absen siswa. Oke, kemudian oke, setelah itu akan muncul perintah-perintah untuk memberikan nama-nama field yang akan kita butuhkan. Oke, tentu yang jadi primary key-nya yaitu biasa digunakan untuk absen NASN. Oke, kemudian namanya siapa, ya, kemudian kelas berapa, kemudian alamat di mana jika diperlukan, dan hadir atau tidak hadir. Oke, setelah kita isi file-nya, kemudian kita isi tipe datanya. Oke, untuk NISN kita pilih short text saja. Oke, nama sudah short text, kelas short text juga, alamat short text juga. Oh ya, ada ketinggalan. Ya, kita tambahkan satu field lagi. Ya, kita bisa insert di font, artinya kita menambah, ya. Oke, kita pilih di sini kita kasih tanggal. Oke, tanggal berapa, ya? Jadi nanti akan tahu tanggal berapa absen itu diambil. Oke, kita pilih untuk tanggal, date and time. Kemudian hadir dan tidak hadir, kalau alamat short text saja. Hadir dan tidak hadir kita pilih yes or no. Oke, nanti soalnya dia adalah bentuk pilihan, ya, kita pilih yes or no. Oke, kemudian kita klik pada absen siswa ini, klik kanan, kemudian kita save. Oke, kemudian kita view. Oke, tabel dengan field yang kita isikan tadi sudah muncul, ya. Kemudian kita buat sebuah form, ya, dari tabel absen siswa ini. Kita klik tabelnya, kemudian pilih menu create, kemudian kita pilih form wizard, ya. Oke, akan muncul tampil seperti ini. Kemudian klik tanda besar 2 kali, ya, artinya kita menyeleksi semua field-nya akan kita tampilkan di form. Oke, kita pilih, kemudian next, kemudian pilih bentuknya kolumnar saja yang standar. Oke, kemudian pilih modify the form design.
Artinya kita akan memodif form tersebut. Kemudian finish. Oke, kemudian akan muncul layout untuk mengatur tampilan dari form yang akan kita buat. Ya, di sini kita bisa mengatur letak-letaknya sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang kita akan menambah beberapa tombol ya untuk memfungsikan form ini. Oke, kita pertama menggunakan tool button ya untuk membuat tombol tambah. Nanti tombol ini akan kita gunakan sebagai tombol tambah untuk menambahkan siswa yang hadir ataupun tidak hadir pada tabel absen siswa. Oke, kita klikkan button, kemudian akan muncul command button wizard. Ya, kita pilih di sini record operation, ada di new record. Ya, artinya kita menambah. Kemudian next, ya pilih teks saja. Kita sini kan tambah. Oke, kemudian next. Oke, finish. Oke, selesai. Lakukan hal sama untuk menambah tombol hapus ya, record option, delete record. Next, kemudian hapus ya, next. Oke, finish ya. Tombol hapus juga ada. Kemudian lakukan juga untuk tombol simpan ya, tombol simpan ya, save record. Oke, next, kita pilih sini teks saja, kita simpan. Oke, next, finish. Oke, kita atur tata letaknya. Oke, sudah. Jikalau dirasa cukup, ketiga tombolnya sudah cukup, atau mau ditambah lagi tombol-tombol yang lain bisa, tapi saya rasa cukup untuk absen siswa. Tombol tambah, hapus, dan simpan. Oke. Nanti akan kita tambah satu buah tombol lagi untuk menghubungkan ke report. Tapi setelah reportnya jadi dulu. Nah, karena ini reportnya belum ada, jadi kita nanti akan kembali lagi ke form ini. Cukup 3 tombol saja dulu. Kemudian kita tambahkan combo box ya. Artinya di sini ya kita akan memberikan sebuah menu untuk pencaharian tentang absen siswa. Misalnya kita akan mencari berdasarkan namanya atau berdasarkan NIS-nya. Oke, NISN-nya, sorry. Nah, ya, setelah kita klikkan tadi akan muncul combo box wizard. Kita pilih yang find a record on my form base on the value I select in my combo box. Oke, ya itu ya bahasa kampung kita ya. Oke, kemudian next. Ya, kita pilih berdasarkan apa ya. Kita mau pilih terserah, bisa NISN, bisa nama. Kita pilih nama saja ya, biar mudah diingat juga. Kalau NISN kan jarang kita ingat, kalau nama hampir bisa kita ingat. Oke, kita pilih yang besar satu kali saja ya, artinya kita memilih satu. Kemudian next. Oke, karena kita belum mengisi tabel tadi, jadi nama-namanya belum ada di sini, tidak apa-apa. Next ya, kita tulis di sini cari berdasarkan nama siswa. Oke, finish ya, kita atur tata letaknya. Oke, kita atur ya supaya estetika dari form ini kita dapat ya, estetika keindahan. Oke, baik, kalau dirasa cukup, nih Pak,
save. Ya, jadi kita bisa atur tata letak, kita bisa tanda. Oke, dari tombol pencarian sudah selesai, kemudian kita ke form lagi. Ya, klik atas ini, di atas di formnya ini, kemudian klik kanan save. Ya, kemudian kita view bagaimana bentuknya. Oke, inilah tampilan formnya. Ya, coba kita cobakan apakah form ini berfungsi. Ya, artinya kalau berfungsi dia akan data-data yang kita inputkan akan muncul di absen siswa. Ya, oke, kita isi pertama. Ini SN terserah, misalkan segini. Oke, namanya misalnya Teti. Ya, Teti Nur Hasanah. Oke, kemudian kelasnya 10B misalnya. Oke, 10B. Tanggalnya kita pilih tanggal sekarang, today. Oke, kemudian alamatnya Padang. Salah. Kemudian hadir. Oke, kita tambahkan. Kemudian klik tambah. Save. Oke, ini sudah tambah. Kemudian kita klikkan lagi baru. Ya, namanya Randy misalnya. Randy R. Oke. Kemudian kelasnya 10B. Tanggalnya today. Alamatnya Jambi. Hadir. Oke. Tambah. Oke. Ups, sorry ya. Sepertinya kita agak sedikit keliru aturan kita mengklik tombol simpan tadi ya. Oke, coba kita cobakan apakah dia muncul dengan tombol tambah. Oke. Baik. Berarti tombol tambah juga bisa. Artinya dia sudah muncul. Artinya form tersebut berfungsi. Ya, berfungsi. Oke. Setelah itu, kemudian setelah membuat form, kita akan membuat query-nya. Ya, query. Setelah query baru report. Ya. Query artinya kita menyeleksi bagian-bagian mana saja yang akan kita munculkan. Ya, munculkan untuk di report. Oke, kemudian klik kepada di absen siswa tadi, kemudian pilih create, kemudian query design. Oke, kemudian akan muncul show table. Karena kita tabelnya satu, munculnya cuma tabel absen siswa. Oke, kemudian klik add and oke, kemudian close. Ya, di sini kita pilih yang pertama NISN fieldnya. Ya, terserah kita mau nampilkan apa saja. Kalau saya nama NISN, nama dan biasanya kelasnya dan hadir atau tidak hadir aja. Ya, cukup. Untuk ketiga ini alamat tidak perlu. Jadi kita bisa memilih ya bagian mana saja, field mana saja yang akan kita tampilkan di report nanti. Untuk nah, di sini kita pilih di nama, kita buatkan kriterianya ya. Kita form. Oke. Kemudian tanda seru. Oke. Kemudian form absen siswa kurung tanda seru lagi kurung siku dan nama. Oke. Selesai. Setelah kita buat, kemudian kita klik pada query-nya, kita save. Kita buatlah query absen siswa. Oke, dan oke. Setelah query selesai, coba kita view. Ya, berarti query sudah berfungsi. Artinya di kriteria tadi kita sudah buat sebuah perintah. Jadi nanti untuk formnya akan muncul perintah seperti ini. Untuk reportnya akan muncul perintah seperti ini. Oke, kita cancel saja dulu. Oke, kemudian kita close. Oke, kita kembali ke absen siswa ya, ke tabel, ke absen siswa. Kemudian kita bukan ke tabel tapi ke query. Maaf, ke query. Kita pilih create,
Kemudian kita pilih di sini report design. Report wizard. Report wizard. Oke. Setelah itu kita pilih besar 2 kali. Ya, artinya kita memilih semua. Kemudian next. Oke, next. Kita pilih yang pertama NSN, cukup. Next. Pilih kolumnar bisa, tabular bisa, ya tabular saja. Next. Kemudian modif, artinya kita memodif query tersebut. Oke. Ini kita hapus saja. Tidak terlalu penting. Ya. Oke. Apabila dirasa sudah, kemudian klik pada query-nya, kita save. Oke, sudah, query sudah ada. Setelah query sudah ada, ini agak butuh desain sedikit nampaknya. Ya, ini kita buat query lagi, tapi kita buat laporan saja. Ya, kita save. Oke. Kemudian kita kembali ke form. Ya, ke form. Oke, kemudian klik kanan, kita design view. Artinya nanti kita akan membuat sebuah tombol baru ya, untuk menghubungkan form ke report. Ya, kita pilih button tadi. Oke. Sini kita tekan, kemudian kita pilih yang report operation, pilih open report. Oke, next. Ya, karena reportnya sudah ada, query absen siswa, di sini query absen siswa. Oke, next. Kemudian kita pilih teksnya. Di sini kita buat teksnya, cetak absen siswa. Ya, next. Dan ini saja. Oke, selesai. Kita atur tata letaknya. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita view. Apakah tombol ini berfungsi? Oke. Setelah kita buat, kemudian kita coba cetak absen siswa. Ya. Kemudian akan muncul perintah untuk memasukkan nilainya, artinya berdasarkan nama ya, berdasarkan nama. Sini lihat nama ya. Kemudian kita di sini perintahnya berarti untuk menampilkan absen yang berdasarkan atas nama siapa gitu. Coba tadi kita inputkan Randy ya. Coba kita berikan namanya Randy. Apakah dia muncul? Randy R tadi ya. Oke. Ya, artinya tombol itu sudah berfungsi. Lihat, laporannya sudah muncul. NSN-nya sekian, namanya Randy, kelasnya ini, kemudian dia hadir. Catat checklist. Oke. Berarti query sudah ada, untuk form juga ada, untuk report juga ada. Oke. Coba untuk tombol pencarian kita tes. Ya, berdasarkan nama ya. Ini ada Randy. Langsung akan muncul data-datanya. Oke, berarti cari berdasarkan nama juga berfungsi. Artinya tombol-tombol semua sudah berfungsi. Artinya database sederhana sudah bisa digunakan. Ya. Oke, kita close dulu. Ya. Oke, itulah tutorial sederhana mengenai database absen siswa di sekolah. Ya, semoga bermanfaat. Ya, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri pribadi saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.